Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang lamaran pekerjaan. Nah, di lamaran pekerjaan ini nantinya saya akan membahas jenis surat, definisi surat lamaran, sistematika, ada struktur, kaidah bahasa, dan yang terakhir nanti akan saya bahas tentang contoh surat lamaran. Nah, untuk jenis surat, jadi ada tiga tipe untuk jenis surat. Yang pertama ada resmi. Jadi resmi ini dilihat dari bahasanya menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang resmi, bahasa yang efektif. Kemudian contohnya surat dinas. Jadi harus ada kop surat, ada perihal, ada lampiran, ada tembusan. Lanjut kita ke surat tidak resmi. Jadi kebalikan dari yang si resmi tadi, kalau tidak resmi bahasanya menggunakan bahasa yang sehari-hari. Kalian boleh pakai bahasa gaul, boleh pakai bahasa daerah bahkan. Contohnya surat pribadi atau surat cinta misalnya. Nah, surat semi resmi. Semi resmi ini adalah perpaduan antara surat resmi sama tak resmi. Jadi dilihat dari resminya kenapa? Karena format dan bentuk bahasanya yang sama. Jadi formatnya hampir sama dengan resmi, cuma minus kop surat. Kalau di resmi ada kop surat, kalau di semi resmi dia nggak ada kop surat. Kemudian kalau tidak resminya di semi resmi itu berdasarkan tujuannya dari individu ke individu. Jadi sehingga dia punya tujuan dari tidak resmi, tapi dia punya formatnya resmi, sehingga kita sebutnya semi resmi atau um, surat banci. Nah, surat banci itu surat semi resmi ya. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan. Kita lanjut ke definisi surat lamaran. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau instansi yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Jadi tadi kan udah aku bahas kalau misalkan surat lamaran itu dikirim dari individu ke individu. Jadi hampir sama kayak pribadi gitu. Cuma bahasanya ngikutin bahasa yang si resmi. Lanjut kita ke sistematika surat lamaran. Nah, di ala tanggal surat ini ada tanggal surat ketika kita menulis surat tersebut, kemudian perihal dan lampiran, perihalnya sesuai ya dengan tujuan dari suratnya. Karena tujuan dari surat ini adalah surat lamaran pekerjaan, maka nanti ketika menulis perihal saya akan tulis lamaran pekerjaan. Terus ada lampiran, berarti sejumlah berapa berkas yang akan kalian lampirkan. Ada alamat surat, alamat yang akan kita tuju, salam pembuka, tubuh surat, berarti isi sampai ke penutupnya, terus salam penutup, nama pengirim, hormat dan tanda tangan ya. Kemudian yang berikutnya adalah struktur. Jadi untuk kurikulum K13 surat lamaran ini punya struktur. Yang pertama adalah tesis. Jadi dalam tesis ini mulai dari salam pembuka, terus sampai paragraf pembuka, keterangan biodata semacam nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, email, alamat, itu kita masukkannya ke dalam struktur bagian tesis. Nah, berikutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi ini isinya adalah lampiran ya, lampiran-lampiran kita. Kemudian yang terakhir ada penegasan, yaitu kalimat penutup. Nah, jadi di surat lamaran cuma ada tiga ini, ada tesis, argumentasi, sama penegasan. Lalu kita lanjut ke kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang pertama adalah kata baku. Jadi kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh nih, ketika kalian nulis izin, nah itu berarti dia tidak baku. Yang baku pakai Z, jadi izin. Ijazah, bukan ijazah, tapi ijazah pakai Z. Terus yang biasanya nulisnya masih legalisir fotokopi, nah itu berarti udah nggak baku. Yang baku adalah legalisasi. Lanjut, kalau dia kalimatnya udah baku, berarti dia harus menggunakan kalimat yang efektif. Syarat-syaratnya apa aja? Yang pertama, minimal dia punya subjek dan predikat. Jadi, di sini saya kasih dua contoh. Contoh yang salah sama contoh yang benar. Ketika orang dia tanyain mau pergi kemana, dia jawabnya pergi ke sekolah gitu ya. Secara ilmu komunikasi mungkin nyambung karena dia menjawab atas pertanyaannya tadi. Tapi kalau misalkan saya analisis berdasarkan subjek sama predikatnya, pergi itu predikat, ke sekolah itu keterangan. Jadi dia cuma punya predikat sama keterangan aja.
ketika dia cuma punya si predikat sama keterangan aja, maka meninggalkan si subjek, maka kalimat tersebut adalah kalimat elipsis atau kalimat tidak utuh, maka dia tidak efektif. Ketika saya cuma jawabnya aku pergi, jadi meskipun pertanyaannya mau pergi kemana, dia cuma jawab aku pergi, secara komunikasi nggak menjawab pertanyaannya kan, tapi aku yang menduduki subjek dan pergi yang menduduki predikat, sehingga punya subjek dan predikat yang lengkap, maka dia disebut kalimat yang efektif. Kalimat logis, jadi kalimat logis itu kalimat yang masuk akal. Contohnya misalnya bagi yang membawa ponsel harap dimatikan. Nah, ketika kalimatnya demikian, maka maknanya apa sih yang harap dimatikan? Bagi yang membawa ponsel. Maka yang dimatikan orang yang membawa ponsel. Orang yang nggak bawa ponsel aman-aman aja, hidup dengan sejahtera, makmur, sentosa gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ponselnya yang dimatikan bukan orang yang membawa ponselnya? Tinggal kita coret aja. Bagi yang membawa ponselnya, saya hilangkan seperti ini, sehingga ponsel harap dimatikan. Dengan demikian, maknanya ponsel yang akan dimatikan. Berikutnya adalah hemat. Nah, hemat kata ini saya nggak boleh pakai kata yang maknanya sama, atau saya nggak boleh pakai kata yang imbuhan dan kata yang sama. Misal, Ji Chang-wook adalah merupakan aktor ternama di Korea Selatan. Misalnya seperti itu. Saya udah pakai adalah, pakai merupakan. Kan mubazir. Supaya nggak mubazir gimana? Ya udah pakainya salah satu. Berarti Ji Chang-wook adalah aktor ternama di Korea Selatan. Misalnya seperti itu. Atau saya pakai kata yang maknanya sama seperti para bapak-bapak, banyak anak-anak. Nah, para sama bapak-bapak itu kan maknanya sama-sama jamak, sama-sama banyak, jadi nggak boleh digunakan. Cukup menggunakan para bapak atau bapak-bapak, cukup menggunakan banyak anak atau anak-anak, jadi salah satu ya, nggak boleh serakah. Terus yang terakhir adalah tidak ambigu. Jadi ambigu itu apa sih? Ambigu itu adalah makna ganda. Jadi di sini saya ada typo ya, saya hapus dulu. Jadi misal kalimatnya istri Pak Lurah yang baru meninggal gitu. Ketika saya nulis bacanya istri Pak Lurah yang baru meninggal, berarti istri yang lama masih hidup. Maknanya satu lagi ya. Terus lagi kalau saya baca istri Pak Lurah yang baru meninggal, berarti istrinya baru aja meninggal ya. Terus kalau saya bacanya lagi istri Pak Lurah yang baru meninggal, berarti Pak Lurah yang lama istrinya masih hidup. Jadi dia punya 3 makna dalam satu kalimat. Jadi kalau misalnya dalam satu kalimat dia punya lebih dari satu makna, maka kalimatnya disebut dengan kalimat ambigu atau bermakna ganda, sehingga kalimatnya tidak efektif. Gimana caranya supaya kalimatnya efektif? Berikan tanda koma yang tepat sehingga yang membaca memiliki intonasi yang tepat dan makna yang tepat. Lanjut kita ke contoh surat. Jadi saya punya contoh surat di sini. Nah, ada perihal tadi yang sudah saya bahas. Jadi perihal ini adalah tujuan kita, karena tadi isinya di sini adalah surat lamaran pekerjaan, maka saya tulis di sini adalah surat lamaran. Perihalnya lamaran, kemudian lampirannya saya tulisnya satu berkas. Kenapa? Karena saya males ngitung. Jadi kalau misalkan kalian nggak males ngitung, kalian bisa pakai kata lembar. Misal di sini saya punya satu lembar foto, satu lembar fotokopi ijazah, satu lembar fotokopi transkrip nilai, maka di sini saya tulis 3 lembar untuk lampirannya. Tapi karena saya malas menghitung, saya anggap aja semuanya saya masukin dalam satu berkas. Saya tulis di sini satu berkas, sehingga saya nggak perlu menghitung berapa jumlah lembar yang akan saya lampirkan. Lanjut kita ke penulisan alamat. Oh ya, di sini tanggal yang kita gunakan dan tempat yang kita gunakan ketika kita menulis surat lamaran ya. Ini udah bener. Jadi yang terhormat Direktur PT Panorama, jalan tidak disingkat, nomornya kapital kalau disingkat, kalau nggak disingkat berarti boleh pakai huruf kecil ya. Nomor nulisnya bukan nomor. Kemudian tidak diakhiri dengan tanda baca apapun.
Jika dia sudah menggunakan yang terhormat, berarti saya tidak boleh menggunakan kepada. Jika dia sudah menggunakan direktur sebagai jabatan, saya tidak boleh menempelkan dengan kata sapaan. Misal, bapak, ibu, saudara, misalnya seperti itu. Kecuali kalau saya punya namanya, misalnya yang terhormat, Bapak Sudiro, kayak gitu misalnya. Nah, itu baru boleh, karena saya boleh pakai kata bapak, karena sudah ada nama Sudiro di sebelahnya. Karena di sini nggak ada nama, saya cuma punya jabatan, berarti saya tidak menggunakan kata sapaan. Berikutnya, karena surat ini saya buat berdasarkan iklan, berarti yang penulisan Kompas di sini akan ditulis menggunakan huruf miring. Tanggalnya tanggal terbitnya ya, supaya kita tahu bahwasanya kabar yang kita baca adalah kabar yang paling aktual, bukan kabar yang basi. Jadi bukan lowongan yang lama kita masuki begitu. Terus di identitas nggak ada tanda baca sama sekali. Tulisan pemberian untuk nama tempat pendidikan sampai alamat dia menggunakan huruf kecil, benar, karena di sini dia tidak menggunakan tanda titik. Nah, yang salah adalah ketika saya nulis Milenia Aksara yang harusnya M-nya kapital, A-nya kapital, Sidoarjo karena dia nama kota, maka S-nya kapital, Januari nama bulan, jadi nama bulan, tahun, dan hari itu akan kapital. Terus D3, jadi D di sini adalah singkatan, karena dia singkatan makanya nulisnya harusnya D-nya kapital. Terus kenapa sih saya menggunakan tanda hubung? Karena D-nya adalah huruf, 3-nya adalah angka, jadi mereka ada perbedaan yang harus saya hubungkan, maka saya butuh yang namanya tanda hubung ini. Terus saya boleh tidak menggunakan tanda hubung ini ketika saya menulis angka 3 ini menggunakan angka Romawi. Misalnya D3 tapi 3-nya pakai angka Romawi. Nah, nggak apa-apa tuh, nggak pakai tanda hubung, nggak pakai tanda strip itu ya. Oke, lanjut. Jalan Riangan nomor 25 Sidoarjo sudah benar ya. Semuanya udah benar di sini. Fotokopi. Nah, nulisin fotokopinya digabung ya. Tidak dipisah. Kalau dipisah jadinya sebuah kopi yang kalian foto kalau dipisah. Terus saya pakai tanda koma di sini supaya di sini hurufnya kecil-kecil semua seragam. Terus lagi yang salah adalah karena di sini diakhiri dengan tanda koma, harusnya untuk penulisan atas saya menggunakan juga huruf kecil. Yang terakhir ucapan terima kasih. Nah, kebiasaannya karena kita ingin dilihat ramah, biasanya menggunakan ucapan terima kasih yang halus, misalnya terima kasih banyak, beribu terima kasih. Nah, yang sebetulnya kalimat tersebut tidak efektif. Kenapa? Karena terima kasih sudah banyak, tidak bisa bertemu dengan kata banyak, tidak bisa bertemu dengan kata beribu, berjuta, bertriliun, bermiliar terima kasih, seperti itu. Dan diakhiri dengan hormat saya, Milenia. Oke, semoga penjelasan yang saya berikan ini mempermudah kalian belajar di masa pandemi ini. Jadi materi ini sebenarnya saya sampaikan untuk anak didik saya supaya mereka mudah dalam mempelajari surat lamaran ini. Yang sebenarnya mungkin semua guru juga rindu ya ngajar di kelas. Semoga COVID cepatan usai supaya kita cepat bertemu. Hai anak-anak murid. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.